wa lau anzalna ilaihimul malaikata, dan seandainya kami turunkan, siapa kami ini? Allah. Kami turunkan ilaihim kepada mereka al malaikata, malaikat, sesuai dengan permintaan mereka. Wa kallamahumul mauta, dan berbicara kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Wa asarna alaihim kulla syai'in kubula, dan kami himpun untuk mereka segala sesuatu yang berada di depan mereka. Maka liyu'minu, mereka tidak saja beriman. Itu sampai situ kemarin ya. Sampai di situ dijelaskan mereka sumpah, orang-orang musyrik Mekah sumpah kalau misalnya Nabi Muhammad bisa mendatangkan pernikahan mereka, seperti misalnya ada diutus dia malaikat, lalu malaikat itu ngomong bahwasanya ini benar Muhammad ini Rasulullah, atau orang yang sudah mati dari bapak-bapak kami yang sudah mati dihidupin, kemudian dia ngomong, kami dengar bahwasanya dia menyaksikan engkau memang Rasul, atau hal-hal lain lagi, kata-kata Allah ya yang mereka minta selain daripada wali itu, lalu kami laksanakan itu semua, tetap aja mereka nggak beriman. Nah, kemarin kita udah sampai situ ya, tetap aja nggak beriman. Masya Allah. Illa, kecuali baru beriman ayyasha Allahu, yang Allah kehendaki. Apa maksudnya ini? Ini yang mau dibahas sekarang oleh Mufassir. Kita mau tinggal ngikutin doang ya. Kecuali kalau Allah kehendaki baru beriman. Maksudnya kata Mufassir, insya Allahu imana ahadim minhum amana. Kalau Allah menghendaki salah seorang di antara mereka beriman, pasti dia beriman. Itu maksudnya. Ya, kau datangkan mukjizat seperti itu semuanya, mereka nggak akan beriman, kecuali kalau Allah ada orang yang Allah kehendaki beriman, pasti dia beriman. Wal muradu, maksudnya begini, annahum madamu ala sifatim allati hum alaiha min iktirahil ayati fahum la yu'minun, bahwasanya mereka itu selama sifat-sifat mereka ada pada mereka. Seperti apa sifat ma'alatihum alaiha yang ada pada mereka itu? Min iktirahil ayati, nuntut, minta supaya didatangkan mukjizat. Tapi bukan soal didatangkan mukjizatnya itu yang jadi masalah. Tujuannya didatangkan mukjizat itu apa? Tujuannya begitu. Bukan untuk mencari hujah atau menjadi dalil tentang keimanan mereka. Mereka menuntut mukjizatnya itu untuk apa? Untuk membantah bahwasanya Muhammad ini bukan seorang rasul. Karena dia minta sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi untuk membuktikan bahwasanya dia itu bukan rasul. Nah, selama sifat itu seperti ada. Ya, kalau kamu benar-benar rasul, coba turunin malaikat. Biar ngomong malaikat kemari. Nanti malaikat menyaksikan bahwasanya engkau hai Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah. Kalau kamu benar-benar rasul, maka hidupin bapak-bapak kami yang telah meninggal dulu, yang lama. Nanti dia akan menyaksikan bahwasanya kebenaran apa yang kamu dakwakan, bahwasanya kamu seorang rasul. Itu permintaan mereka seperti itu.
Lalu keyakinan mereka kan Muhammad sebagai manusia biasa, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, pasti nggak bisa itu. Ya sebagai manusia bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Tapi Muhammad itu Rasulullah, memang dia nggak bisa, tapi kalau Allah kehendaki bisa. Itu permintaan mereka. Lalu Allah kasih informasi bahwasanya andai kata tuntutan mereka, usulan mereka diperkenankan dan bahkan lebih dari itu, pasti dia tidak beriman. Kemarin saya sudah jelaskan ya, si malaikat diturunin yang ngomong begini begitu, ntar ujung-ujungnya dia bilang apa? Wah, kita disihir. Gitu kan, karena dia nggak percaya, dasarnya nggak percaya. Nah, sekalipun tuntutan mereka didatangkan mukjizat itu, dihadirkan, dipenuhi tuntutan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sangat mudah bagi Allah, tetapi mereka tetap aja tidak beriman. Kecuali baru beriman orang yang Allah kehendaki. Itu maksudnya, illa kecuali ayyasha Allah, orang yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Insya Allah iman ahadim minhum amana. Kalau Allah menghendaki salah seorang di antara mereka beriman, pasti beriman. Itu kalimatnya. Wal muradu, maksudnya, jadi itu pengertian insya, annahum madamu ala sifatim alatihum alaiha min iktirahil ayati fahum la yu'minun. Selama sifat mereka, watak mereka seperti itu, apapun tuntutan mereka, usulan mereka, maka mereka tetap tidak beriman. Kecuali ya Allah kehendaki. Lakin tetapi insya'a, kalau Allah kehendaki, insya Allah kalau Allah kehendaki beriman, ayyazilaha, bahwa caranya gitu, kira-kira caranya Allah hilangkan tuh sifat itu, begitu maksudnya. Ini sunatullahnya. Kalau memang Allah kehendaki dia beriman, itu sifat mereka yang minta usulan dengan motivasi seperti itu, Allah hilangkan, fa'ala, Allah lakukan itu. Saya ingin menyimpulkan saja, iman ini berarti adalah hak prerogatif Allah. Siapa saja yang Allah kasih beriman. Nah, kita harus menjaga iman kita ini ya dengan baik-baiknya, kita syukuri karena nikmat yang paling besar. Kita kan gak minta ya iman, nggak ada usaha kita untuk beriman, tapi Allah berikan kepada kita. Ini termasuk kita ayyasha Allah, orang-orang yang Allah kehendaki beriman. Nggak mudah ya, nggak mudah. Kalau memang tidak dikehendaki kita beriman, seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, luar biasa dia melihat mukjizat Rasul kan. Dia lihat kayak begitu. Dia tahu persis mukjizat Rasul seperti apa. Bahkan menurut beberapa sejarawan, sebenarnya dia percaya, hatinya percaya. Yang sudah saya sampaikan. Cuma karena ada kepentingan-kepentingan lain, kepentingan duniawi. Duniawi itu baik berbentuk harta ataupun kehormatan, gengsi dia kalau percaya sama Muhammad, begitu. Itu maksudnya kayak begitu. Sehingga dia tidak mau menyatakan keimanannya. Hati mereka percaya. Banyak di antara sahabat-sahabat yang bukan mereka yang tidak percaya itu sebenarnya hati kecil mereka percaya. Suatu bukti yang pernah saya sampaikan, ternyata kan 3 orang ya yang pernah sampaikan, malam-malam dengerin di rumah siapa itu, di Baitul Arqam, Rasul malam-malam baca Quran. Dia dengerin suara Al-Quran tuh indah, karena dia orang Arab ya, kita nggak paham tuh keindahannya. Bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali ya, baik keindahan bunyinya
ataupun keindahan daripada isinya yang luar biasa, sehingga mereka ingin dengar. Maka malam-malam dia dengerin. Begitu dia lagi dengerin, berapa orang? Tiga orang. Oh, akhirnya ketemu. Wah, lu ngapain di sini? Enggak boleh dengerin. Takut mereka beriman. Akhirnya karena begitu mereka berjanji bertiga, pokoknya besok kagak boleh ada yang datang kemari lagi, karena ini Muhammad sedang membaca mantra-mantra sihir. Nanti kalau kita dengarkan kita tersihir, kita ikut dengan dia. Janji besok nggak boleh ada yang datang. Janji ya oke, janji. Nah begitu dah yang namanya janji ya. Percaya sama teman janji, tapi kepercayaannya dia lantaran dorongan sangat kuat ingin mendengarkan Al-Quran, dimanfaatin. Wah udah janji nih nggak bakal datang ke sono, berarti kalau gua datang sendirian gua nggak ada yang tahu, begitu kan. Akhirnya datang dia. Yang satu bagaimana mikirnya? Begitu juga. Yang satu lagi begitu juga. Akhirnya malam itu begitu didatang ketemu lagi tiga-tiganya seperti itu. Maka mereka janjinya sekarang bukan begitu modelnya. Pokoknya nggak boleh dengerin Muhammad baca Quran seperti ini, nanti kita tersihir. Besok kita janji jam segini kumpul bertiga. Nah biar sendiri gitu ya. Kalau kumpul kan nggak ada yang lari, kumpul bertiga. Itu kenapa mereka melanggar janji, saking mereka terpesona mendengar Al-Quran dan sebenarnya mereka percaya. Tapi karena sesuatu dan lain hal ya membuatkan dia tidak percaya. Dalam satu sisi kita katakan berarti dia tidak dikehendaki oleh Allah untuk bisa beriman. Begitu maksudnya. Ya. Jadi ayat itu mengatakan begitu. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk beriman, ya beriman dia, tapi atas dasar kehendak Allah. Tetapi kan kenyataannya insya Allah, tetapi insya Allah ayazilaha fa'ala. Tetapi kalau Allah menghendaki dia beriman, itu sifat-sifat yang menghalangi mereka untuk beriman Allah hilangkan dulu. Jadi fa'ala itu Allah hilangkan, maka bisa dia beriman. Ini mufasir memahaminya, walaupun iman itu adalah karunia Allah yang memang bisa saja Allah berikan tanpa sebab, tetapi dia masih memperhitungkan hukum sebab akibat. Begitu dia memperhitungkan. Allah nggak kehendaki dia beriman karena ada sifat-sifat tadi. Kalau Allah kehendaki beriman, sifatnya itu dihilangin dulu, begitu maksudnya. Sifatnya dihilangin dulu, maka dia akhirnya beriman. Wal khulaso, kesimpulannya, inna faqdaha ula'il lil istidadi lil yamani. Sesungguhnya ketiadaan kesiapan, tidak adanya kesiapan mereka untuk beriman. Nah, ini dia kesiapan mereka untuk beriman. Ini mufasir kita seringkali menggunakan kata-kata seperti itu, yang saya sudah sesuai dengan pemahaman saya sudah jelaskan apa yang dimaksudkan kesiapan untuk beriman, ya. Seperti itu. Jaro ala khasi masyiatihi ta'ala, maka berjalanlah sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya kalimat ini apa? Maka berlakulah hukum sunnatullah, begitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak ada kesiapan untuk beriman, sunatullah berlaku. Orang yang seperti itu biar diapain aja, biar dikasih bukti seperti apa saja, tetap aja kagak beriman. Tetap aja nggak beriman. Saya misalnya pernah ngobrol-ngobrol juga ya, ingin membuktikan kafa lil maiti wa cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Jadi ada orang meninggal dunia,
kita nasihat bagi kita, nanti juga kita seperti itu. Dengan nasihat itu kita akan menjadi baik. Tapi tidak demikian. Tidak demikian sama mereka yang penggali kuburan. Enggak. Penggali kuburan mah kalau dia ada orang meninggal biasa-biasa aja dia mah. Bahkan kadang-kadang dia bilang apa? Asik. Ada proyek tanah merah. Bahasanya mereka proyek tanah merah, kan itu tanahnya digali ya keluarnya. Berarti kalau ada yang mati dapat duit. Nggak jadi nasihat sama dia. Itu berarti kesiapan dia untuk menerima nasihat itu tidak ada dalam dirinya. Ini memang bahaya juga loh semua orang gali kubur. Mendingan jadi orang yang doain kubur ya, yang doa kayak begitu masih cakep. Kalau kayak gitu kan dia jadi biasa aja, orang meninggal tuh biasa aja ya, sepertinya itu tandanya nggak ada kesiapan. Jadi kalau begitu, karena ketiadaan kesiapan mereka untuk beriman, berlakulah kehendak Allah sebagaimana juga berlaku terhadap alam semesta, sebab akibat. Walau sya'a ghairu dzalik, andaikan Allah menghendaki bukan seperti itu, lakana pasti terjadi. Walakinnahu, tetapi la yasha, tetapi Allah ternyata nggak menghendaki. Maksudnya bagaimana? Walaupun mereka tidak ada kesiapan, andai kata Allah menghendaki, ya ketiada kesiapan dia menerima iman, Allah rubah, maka pasti terjadi. Tapi kan kenyataannya, walakinnahu, kenyataannya la yasha, Allah nggak menghendaki. Kenapa? Li'annahu, karena hal itu taghyiru li sunnati, merubah sunatullah. Artinya sebab akibatnya jadi dirubah. Wa tabdila li tabiil insan, dan juga akan menjadi mengganti watak manusia. Itulah sebabnya mereka tidak dikehendaki. Itu penjelasan mufassir dengan kalimat illa ayyasha Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Panjang lebar tuh dijelaskannya kayak gitu. Jangan sampai kita salah ya. Sebab begini, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki pasti saja terjadi, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai apa-apa, pasti terjadi. Benar begitu, benar memang. Pasti beriman, benar seperti itu. Tetapi kalau tidak dijelaskan oleh mufassir dengan mendetail, boleh jadi di antara kita itu ada mengakibatkan paham fatalisme. Apa itu paham fatalisme? Yang mengatakan ya nggak ada gunanya dah kita mah usaha, kalau memangnya Allah kehendaki juga pasti terjadi. Nggak boleh begitu. Nggak ada gunanya kita untuk mencari hidayah. Sekalipun kita mencari hidayah, kalau Allah tidak menghendaki, dapat kita hidayah? Enggak. Kalau kita nggak mencari hidayah, kalau Allah kehendaki, dapat kita hidayah? Dapat. Itu ayyasha Allah, memang bisa pemahaman seperti itu. Tetapi jangan sampai mengakibatkan, ini kalimat ini mengakibatkan kita menjadi pasrah, ya, terserah Allah, jadi malas takbil usaha. Jangan seperti itu. Karena itu ulama kita memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya usaha itu adalah wajib, dan itu kewajiban kita. Soal hasilnya itu urusan Allah. Dalam kaitan ini, untuk mencari supaya kita mendapatkan hidayat itu adalah wajib, dan itulah tugas kita mencari hidayat seperti itu. Sedangkan diberikan atau tidak hidayatnya itu urusan Allah. Yang penting kita kerjain tugas kita begitu. Yang penting kita harus seperti itu. Jangan sampai melemahkan ikhtiar. Maka dijelaskanlah panjang lebar. Ikhtiar sebab akibat tetap terjadi gitu. Ya memang kalau dipikir-pikir kayak begitu ya. Kita yang penting ikhtiar, soal terjadinya enggak
Ya tergantung. Saya ambil contoh yang konkret begini. Kemarin kejadian ibu saya kan mau dioperasi apa? Matanya, katarak ya. Hari apa? Hah? Hari Selasa deh. Hari Selasa. Hari Selasa ya. Ini ada apa? Senin. Hari Senin ya. Nah, ya hari Selasa Senin ya. Katanya hari itu ada 16 orang yang mau dioperasinya. 16 orang di dalam ini panggilannya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi nih. Saya ngomong, kita datangnya awal-awal biar dapat pertama. Karena kan prosesnya satu orang itu karena cuma 15 menit. 15 menit. Jadi saya pikir kalau jam 6 mulai, ya jam setengah 7 atau jam 7 paling lambat jam setengah 8 selesai. Kalau udah selesai bisa pulang, saya bisa ngaji, karena itu waktu ngaji ya, saya bisa pulang seperti itu. Berangkat kita dari sini sebelum jam 6 berangkat. Yang ke sono sebelum jam 6 maka. Cuman di tengah jalan saya ngomong, ini bagaimana, ini usaha kita ini bagaimana kehendak Allah ya. Sebab kalau Allah kehendaki lain-lain, artinya semua orang pikirannya sama sama kita. Kita bagian aja yuk, karena semuanya begitu. Kalau memang begitu kan gagal jadinya ya. Jadi yang mikir begitu bukan hanya saya, tetapi semua mereka seperti itu. Kenyataannya benar. Belum jam 6 sampai di sono, ibu saya dapat nomor 15. Di antara 16 orang itu berarti kan cuma satu orang yang terlambat. 15 ibu saya dapatnya, ketawa aja ya. Tapi bagi saya sih bukan itu. Memang itu menguatkan akan keyakinan kita apapun yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Tugas kita doang ya untuk ikhtiar. Lalu saya ngomong, nah besok kalau misalnya operasi katanya sebulan lagi operasi yang kedua, datang lebih pagi lagi, kita pengen tahu. Nah itu kewajiban kita ikhtiarnya. Walaupun saya ngomong begitu, nanti benar gak terjadi gitu? Tergantung kehendak Allah. Gitu kira-kira ya. Jadi maksudnya insya Allah kayak begitu. Hukum sebab akibat ada ya. Kemudian untuk menghendaki supaya Allah kehendaki itu menjadi kenyataan, ya penyebabnya itu Allah tentukan, atau yang tidak menjadi penyebabnya Allah hilangkan, seperti mereka kan. Kalau Allah menghendaki, Allah hilangkan, seperti itu. Begitu dalam menghadapi. Jadi kalau kita, yang saya rasakan, kalau kita mempunyai keyakinan kayak begitu, kesel nggak kita datang ke sana? Oh, sialan banget, orang-orang lebih dulu lagi. Nggak begitu. Emang kehendak Allah. Itu hebatnya orang hebatnya segala sesuatu kalau kita langsung arahkan kepada iman atau kepada Allah. Emang itu kehendak. Nggak kesel saya. Mau kesel sama siapa? Kalau saya mau kesel sama siapa? Sama Allah dong. Ya, karena Allah yang menghendaki. Emang itu udah kehendak Allah kayak begitu. Tapi kan ikhtiar kita pasti dapat pahala, karena tugas kita adalah untuk ikhtiar kayak begitu ya. Dikit lagi kali ya, jam berapa? Hah? Baru 17, nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Walakin aksaruhum la yajhalun. Tetapi sebagian besar di antara mereka, siapa ini? Ya merekanya, orang beriman. Tapi sebagian besar daripada orang beriman nggak ngerti tuh. Buktinya dia nggak ngerti, kenapa? Buktinya dikatakan begini. Walakin aksaruhum la yajhaluna inda imani adami imanihim inda majil ayati li jahlihim sunnatullahi ta'ala fi ibadihi wa intibaqiha alal afradi wal jama'ati. Tetapi sebagian besar orang beriman itu kagak tahu, nggak ngerti bahwasanya ketiada berimanan mereka, tidak akan berimannya mereka inda majil ayati, ketika nanti datang mukjizat, ketika datang nanti tuntutan mereka dipenuhi. Sebagian besar orang yang beriman
itu nggak ngerti. Andai kata tuntutan mereka dipenuhi, mereka tetap tidak beriman. Sebagian besar nggak ngerti. Buktinya apa? Buktinya adalah lidzalika, karena itulah tamanna ba'dul mu'minin, sebagian orang-orang beriman itu berkeinginan, benar, lau yuta muftarihul ayati, seandainya orang-orang yang nuntut, yang minta didatangkan mukjizat itu dikasih, maftarohu, apa yang mereka minta, zonan, orang beriman menyangka, minhum, di antara orang beriman ada yang menyangka, annadzalika, bahwasanya yang demikian itu dipenuhinya tuntutan mereka, yakunu, menjadi sababa imanim, sebabnya imannya mereka orang-orang yang musyrik. Jadi kata orang beriman begini, penuhi aja, Muhammad minta sama Allah, penuhi, kalau dipenuhi pasti dia beriman. Begitu, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud, bahwasanya mereka berkeinginan supaya tuntutan mereka dipenuhi, sebab mereka mempunyai pendapat, mempunyai keyakinan kalau dipenuhi itu menjadi penyebab mereka beriman. Ma'annal ayati la talzimul iman wala tughayyiru tiba al-basari fil ikhtiyari. Bahwasanya padahal annal ayati, bahwasanya mukjizat, la tulzimuhul iman, tidak menjadikannya orang itu beriman. Kalimatnya bagus sekali ini. Wala tughayyiru tiba al-basar, dan tidak merubah watak manusia. Fitiyari ma yatarajjahu ladai kullu minhum, untuk memilih apa yang lebih dia yakini pada masing-masing mereka, ala hasbi mayu'addihi ilahi fikruhu wa aqlu, sesuai dengan apa yang didatangkan oleh pikiran dan akal mereka. Ini emang gaya bahasa Arab begitu, bukan bahasa kita. Jadi kayaknya kalimatnya muter-muter. Maksudnya begini, maksudnya mereka nyangka tuh kalau dipenuhi pasti beriman. Padahal mukjizat itu tidak menyebabkan orang itu menjadi beriman. Jadi dikatakan ma'annal ayati la talzimuhul imana, ayat-ayat itu, mukjizat itu tidak menyebabkan orang itu menjadi beriman. Sebab yang menjadikan beriman siapa? Allah. Begitu maksudnya. Dia dikasih mukjizat kayak begitu juga nggak pasti setiap mukjizat itu dijadikan orang beriman. Mukjizat itu pun tidak merubah watak seseorang, ya, untuk memilih mana yang lebih kuat sesuai dengan apa yang dituntut atau yang dikehendaki oleh pikiran dan akal mereka. Nggak seperti itu. Artinya gini, akal itu juga tunduk dengan perasaan. Jadi orang itu yang melakukan dominan adalah perasaan. Akal itu tunduk dengan perasaan. Sekalipun kelihatannya ini memang benar-benar nih secara akalnya Nabi Muhammad itu seorang Rasul, karena buktinya ada malaikat yang datang atau apa permintaan mereka bisa dipenuhi. Akal itu tunduk dengan perasaan. Jadi yang paling dominan adalah perasaan. Perasaan kita. Akal itu bagaimana kata perasaan kita. Kalau kita senang dengan sesuatu, akal kita akan tunduk ikut senang. Kalau kita benci sesuatu, akal kita juga akan memikirkan, kemudian menemukan hal-hal yang membuat kita benci. Begitu asal kita tahu. Jadi pertama memang masalahnya adalah perasaan, dalam hal ini iman atau kesiapan dalam keimanan. Jadi orang itu perasaan itu kayak gitu. Kan suka dibilang gini, pandangan cinta akan menutup seluruh cacat orang lain.
kalau kecintaan kita akan bisa menuntut tertutuplah cacat orang yang kita cintai, nggak kelihatan sama kita, karena kepentingan kita. Jadi akal kita akan nurutin kayak begitu, padahal dia ada cacatnya. Tetapi kalau pandangan benci itu akan memunculkan semua cacat-cacat kita. Jadi akal kalah dengan perasaan. Jadi ini paham mufasir seperti itu. Akal ini adalah sebagai aman, dia sebagai panglimanya apa? Perasaan. Dalam hal ini adalah hati. Jadi akal itu bagaimana kata hatinya. Kalau hatinya bilang begitu, akal akan mencarikan caranya. Sampai di sana saya pernah baca ada suatu buku, dia katakan begini. Ini untuk membuktikan apakah saudara bisa memindahkan gunung Cisalak, kita pindahin kemari ke Pasar Rebo, bisa nggak? Itu tergantung kepada hati kita, kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin atau perasaan kita bilang nggak bisa, akal kita nyariin jalan keluarnya. Nggak bisa lah, bagaimana caranya gunung itu dipindahin kemari? Nggak bisa seperti itu. Itu akal kita. Tetapi kata buku itu, kalau hati kita bilang bisa, akal akan mikir bisa aja, kenapa enggak sih, dikit-dikit dikit, ya bisa aja. Bisa ya kayak gitu. Jadi tergantung perasaan tuh. Jadi kalau dia bilang bisa, akal kita akan nurutin, cari kemana, oh caranya ya begini, nggak muncul. Caranya itu nggak akan muncul bagi orang yang perasaannya mengatakan tidak bisa, nggak bisa, akan muncullah hal-hal yang tidak bisa. Nah begitu maksudnya ayat-ayat di sini menjelaskan bahwasanya mereka menyangka dengan dipenuhinya tuntutan mereka itu akan beriman, padahal tidaklah mukjizat itu yang mewajibkan, mengharuskan orang beriman, dan juga itu akan merubah daripada tabiat manusia, tidak sesuai dengan sunnatullah. Yang kesimpulannya bahwasanya keberimanan seseorang, mendapat hidayah orang itu, semua itu atas dasar kehendak Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, jaga iman kita baik-baik. Apalagi sering saya katakan, iman itu adalah nikmat yang paling besar, lantaran hanya iman sajalah yang merupakan kita bisa punya potensi untuk bisa masuk surga. Sekalipun amal ibadah perbuatan orang itu baik banget, tapi kalau tidak dia beriman kepada Allah, bisa masuk surga? Enggak bisa. Sekalipun orang itu perbuatan maksiatnya banyak, tapi kalau dia punya iman, insya Allah nanti kalau dosanya udah habis, dimasukin ke dalam surga. Ada potensi seperti itu. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Hajatin Suhartini ini adalah termasuk Allah karuniakan iman. Sehingga dengan imannya yang ada, pasti dia punya potensi. Potensi itu punya kemampuan atau punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, iman itu sendiri merupakan suatu potensi untuk dapat Allah ampuni segala dosa-dosanya. Di sana dikatakan begitu, ya Allah, bahwasanya dia ini kan adalah misalnya berbuat salah itu kan adalah hamba-Mu. Ya sudah wajar saja kalau engkau
ampuni, maka kita yakini kayak begitu. Jadi iman yang ada pada dari Hajatin Suhartini ini, dengan imannya Allah akan menjadikan dia punya potensi untuk masuk ke dalam surga, dan juga menjadi penyebab iman itu untuk diampuni segala dosa-dosanya, sebagaimana yang kita mohonkan agar Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan tempatkan siang dengan sebaik penempatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tunajjina biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al wa'zi sawaba ma qara'nahu min al-Qur'an azim wa ma 'allamnahu illa ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdi sallallahu alaihi wa sallam bi hadzal majlis.